Yang penting juga sebenarnya pengen head to head dengan Resmond ya. Oh iya? Iya, makanya kita tantang. Datang loh, Mon. Resmond itu gitu. Ya, tapi mungkin dia sekarang posisinya lagi begini, lagi megang kepalanya gini dia. Ya, gitu. Karena dia bingung gitu ya. Karena ada kaos. Nah, dia bingung. Pening kepala dia kalau mau tampil. Harun, kemudian sebelah kanan saya Abdul Ghafur Sangaji. Nah, inilah tokoh yang kita nanti. Nanti kemudian Mas Roy Suryo. Bukan, panggilannya gak gitu sekarang. Oh, Mas Roy. Waduh, saya jatuh. Iya. Mas Roy. Itulah panggilan dari. Iya, nanti kita akan bertemu lagi di Rakyat Bersuara. Iya. Selasa depan. Dengan Haj Adam Sanggir. Kemudian sananya lagi ada Profesor ini dulu anak muda yang naik daun. Jenengi topi merah. Topi merah. Jadi kita belum reveal namanya. Ya. Sebut saja Gachat. Mr. Gachat gitu ya. Kemudian the last but not least Profesor Tono Sabtono ya. Tono Saksono. Prof. Tono Saksono. Prof. Tono Saksono. Yes. Oke, Profesor Tono Saksono. Padahal duluan saya kenalnya kayaknya. Tapi namanya lebih ingat Mas Roy. Kenal duluan belum tentu lebih akrab. Sama-sama Jogja soalnya. Sama Jogja. Kalau pernah ingat Prof. Tono Saksono ini justru yang ketika podcast di tempat saya bicara tentang waktu sholat kita yang salah semua. Iya, yang lebih maju. Iya. Subuh kita lebih cepat atau lebih mundur? Lebih cepat. Lebih cepat. Terlalu cepat. Kemudian Isya kita lebih cepat. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Isya terlalu lambat. Jadi Wah, ini persoalan kita. Tetapi beliau belum bisa meyakinkan pemerintah bahwa subuh itu sebenarnya terlalu cepat dan kemudian Isya terlalu lambat. Nah, jadi masih berjuang karena beliau ini memang ahli pencitraan alias remote sensing. Oh, saya kira ahli pencitraan kayak bekas presiden itu. Jadi itu juga ahli tuh pencitraan itu. Citra jarak jauh ya. Oke. Dia bukan ahli pencitraan kan, pencitraan jadinya kan. Tetapi beliau juga tentu mendalami hal-hal yang bersifat teknologi ya. Ya. Karena beliau pada dasarnya lulusan UGM juga. Oh, asli. Universitas Gachat Adam. Asli. 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 Mas Ya. Raffi, karena satu lagi bukti yang asli, tadi ketika ngobrol, kami tadi lagi ngobrol dan Prof. Tono ini bisa menceritakan siapa sebenarnya ayah saya. Beliau tadi bisa cerita itu, jadi asli UGM. Asli UGM ya. Itu. Nah, sampai keluar tuh. Jadi acara kita sore ini adalah ada gawe dari lawyers atau kuasa hukum atau penasihat hukum, itu soal nanti kuasa hukum dulu ya. Kuasa hukum dari topi merah untuk menjawab the Jagir's ultimatum ya kan? Atau the Jagir's somasi ya. Jadi kita tahu beberapa waktu yang lalu pengacara Resmond atau kuasa hukum Resmond mengeluarkan atau mengirimkan somasi kepada topi merah ya. Somasi tersebut intinya berisi jawaban selama 7 hari ke depan. Kalau tidak akan kasih somasi kedua dalam jangka waktu 2 hari atau 1 hari ya? 2 hari. Kemudian kalau tidak akan terjadi yang tidak. Iya. Nah sekarang tapi Mas Roy juga akan menceritakan sesuatu dan Prof. Tono juga akan menyampaikan sesuatu yang barangkali kita butuh ahli-ahli lain setelah Resmond belok sedikit. Banyak beloknya. Kesempatan pertama kepada lawyer dulu, kuasa hukum untuk membingkai acara hari ini, Abdul Ghafur Sangaji. Jadi walaupun Anda telat tetap bicara duluan. Silakan. Ya, luar biasa. Terima kasih Bang Refli atas kesempatannya ya. Mohon maaf tadi Mas Roy. Siap. Ada Mohon maaf ya ke Prof. Tono. Oh iya, saya juga paling mohon senior. maaf Prof. Tono Iya. gitu ya. Tadi ada kesalahan teknis dalam hal komunikasi gitu. Hari ini Prof. Tono
Saya Ya. semalam memang ngundang ya Prof Tono ya, Ya, untuk betul. hadir bersama kami di sini. Yang tentu kita butuh adalah keahliannya ya, Ya. keilmuannya untuk memberikan titik terang terkait polemik presentasinya Rismond di Rakyat Bersuara. Karena saat itu kami bertiga juga hadir di situ di Rakyat Bersuara, ada Bang Refli juga, ada saya dan Mas Roy juga. Dan besok Selasa lagi. Oh, dan Selasa kita akan ketemu lagi di Rakyat Bersuara dengan tema yang berbeda. Ya. Temanya tentang topi merah. Dan Ya. hari ini kita bicarakan dulu ya Mas Roy. Betul. Jadi kita tidak mendahului. Enggak. Kita akan sedikit-sedikit aja. Ya. Jangan terlalu banyak gitu. Ya, Nanti ya. sana tahu lagi Betul. kita apa. Spill. gitu, ya. Kita spill dikit-dikit aja. Saya konsen terhadap somasi yang disampaikan oleh Rismond melalui kuasa hukumnya rekan kami Jamada Girsang gitu ya, pada tanggal 27 April 2026 yang menurut saya pada saat saya mendengar pernyataan persnya setelah beberapa hari dia mengirimkan somasi itu, menurut saya somasi itu kok bernada intimidasi ya, bernada ancaman ya, ancaman kepada klien kami anak muda yang sekarang sedang menjadi the rising star gitu ya. Betul. Di dunia digital, di dunia penelitian gitu ya. Saya memang melihat somasi itu ya haknya Rismond Ya. untuk melakukan somasi. Tapi apakah somasi itu layak secara hukum? Saya sebenarnya tidak ingin spill di sini Oke. karena itu akan menjadi kajian hukum saya di Rakyat Betul. Bersuara gitu. Dan saya akan mengkritik baik dari sisi konstruksi hukumnya. Ya. Saya akan fokus ke konstruksi hukumnya. Kemudian alasan klien saya disomasi kan ada 2 poin tuh. Ya. Poin pertama adalah terkait dengan sumber dokumen. Hmm. Sumber dokumen atau sumber data yang diperoleh. Apakah itu domain publik atau private domain? Ya. Ya. Itu tentu akan kami jawab. Dan yang kedua terkait dengan hasil temuan dari klien kami Topi Merah yang ternyata membantah semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Rismond pada saat Rakyat Bersuara itu gitu. Akhirnya ditemukan ada tulisan Gajah Haji Adam gitu kan. ya, Nah, ya. tulisan Gajah Haji Adam inilah yang kemudian menuai kontroversi dan menuai polemik gitu ya Mas Roy ya. Pertama saya ingin dulu dari sisi konstruksi hukumnya dulu deh. Saya sedikit saja saya ingin katakan bahwa somasi itu saya anggap sebagai somasi-somasian. Ya. Itu bukan somasi namanya. Ya. Somasi itu tidak layak secara hukum. Yes. Ya. Somasi itu tidak mempunyai dasar Nilai. argumentasi hukum yang kuat sehingga klien saya kok disomasi gitu loh. Ya. Somasi itu tidak punya basis argumentasi hukum. Menurut saya, somasi yang dikirimkan oleh Rismond melalui kuasa hukumnya Jamada Girsang itu hanyalah bentuk respon yang panik akibat temuannya si Topi Merah. Ya. Temuan Topi Merah itu tidak dijawab dengan penjelasan yang seharusnya dijawab secara ilmiah juga oleh Rismond, tetapi dia mengirimkan langsung melalui kuasa hukumnya somasi. Nah, bukan somai ya, Iya, ini iya. bukan somai ya. Kalau somai makanan. Tapi dalam konteks somasi ini, saya ingin plesetkan somasi itu seperti somasi-somasian. Ya. Ya, bila kita juga ya ini apa ya? Seperti selembar kertas yang sebenarnya tidak punya nilai hukum gitu. Ya, saya tidak ingin mengkaji di sini karena memang nanti forumnya ada, Ya. dan saya akan jelaskan secara detail argumentasi hukumnya, kemudian pijakan-pijakan hukumnya gitu ya, sehingga saya berani katakan kepada Jamada Girsang, somasi yang Anda buat dan Anda kirim kepada klien saya itu adalah somasi yang tidak punya nilai secara hukum Ya. dan tidak tepat secara hukum. Ya. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Mas Roy, terkait dengan konten dari Topi Merah. Ini tentu Prof Tono yang akan jauh lebih progresif dan Mas Roy juga punya kompetensi untuk mengclearkan dari sisi kajiannya Topi Merah ya. Ya, betul. Yang pertama sumber data atau sumber dokumen. Sekali lagi saya katakan, apa yang didapatkan klien saya itu Mas Roy, itu adalah dokumen publik. Yes. Itu bukan private dokumen. Itu public dokumen. Ya. Ya, karena kenapa? Dokumen itu sudah dipresentasikan di hadapan halayak. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 ya, Mas Roy ya, Apanya? tentang perlindungan data pribadi. Oh iya, Undang-Undang 2024. 2024 ya. Undang-Undang 27. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Ya. itu nggak masuk di dalam perlindungan, itu bukan Iya. data pribadi. Iya. Ya, itu sudah menjadi domain publik. Ya.
Dan yang kedua, berhubungan dengan hasil temuan dari Topi Merah, menurut saya ini kalau kita mau jujur Mas Roy sebagai akademik ya, karena Rismon katanya kan akademik gitu ya. Ini harusnya dibaca dalam konteks dialektika ilmu pengetahuan. Jadi ini benar-benar satu pertontonan, satu pertunjukan dialektika ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh seorang anak muda menantang seorang senior gitu. Dan itu sah secara hukum, itu dibolehkan. Ya, masa orang di penjara gara-gara membuat hasil temuan yang temuannya berbeda dengan orang yang membuat temuan itu gitu. Nah, saya belum melihat ada pasal yang mengatur tentang itu, Mas. Sorry, tadi undang-undangnya tahun 2022. Oh, 27 betul. Undang-Undang nomor 27 tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Ah, itu nggak masuk di situ. Nggak masuk. Ya, ini bukan data pribadi yang ada ancaman pidananya. Enggak. Ini data umum, data publik. Karena begitu dia berani tampilkan kepada publik melalui siaran rakyat bersuara iNews, maka disitulah hak publik sudah melekat pada dokumen itu. Ya, tidak lagi milik pribadi dia gitu. Ya, nah itu yang nanti kita challenge ke depan. Dan berhubungan dengan juga hasil temuannya klien saya mau katakan begini Mas Roy, jangan apa-apa kita baperan. Nah, terus saya laporkan. Ini kan kerjaan para termul kan begitu. Ya, selalu mengancam dan mengintimidasi dengan LP akan saya LP kan gitu. Mohon maaf, klien saya ini usianya masih sangat muda, 27 tahun, kurang lebih ya, Mas Topi Merah ya. Dan ketika mendapatkan intimidasi seperti itu kan pasti goyang psikologisnya gitu. Bukan gue yang seneng loh. Pasti goyang. Oleh karena itu, saya bersama rekan-rekan pengacara yang lain bersedia pro bono untuk memberikan pendampingan hukum kepada Mas Topi Merah, karena temuan Mas Topi Merah itu tidak bisa dikriminalisasikan, tidak bisa dipidana. Nggak ada pasal di KUHP, barang siapa membantah penelitian orang lain dengan data publik maka diancam dengan penjara sekian tahun. Nggak ada rumusan pidana itu gitu. Ya, jadi saya harap nanti Prof Tono untuk memberikan penjelasan yang lebih detail, karena saya kira juga Prof Tono juga pasti sudah mendapatkan data itu, karena data itu memang sudah berseliweran di sosial media ya, di YouTube gitu ya, siapa saja boleh mengakses. Dan terakhir, seingat saya di menit ke-49 di Rakyat Bersuara itu ada kata-kata Rismon yang clear ya. Hasil temuan saya terbuka untuk direkonstruksi ulang. Itu persis kalimatnya seperti itu. Hasil temuan saya terbuka untuk direkonstruksi ulang. Artinya kalau itu direkonstruksi ulang ya seperti ini, berarti boleh dong. Siapa saja punya hak untuk menantang. Karena ini sudah menjadi domain publik. Dan pernyataan diri sendiri bahwa saya bersedia temuan saya untuk direkonstruksi oleh orang lain. Kebetulan ada seorang anak muda di Indonesia ini yang begitu care. Ya, banyak anak muda yang cerdas dari Rupiah, tapi belum tentu banyak anak muda juga yang mau peduli terhadap bangsanya. Salah satunya ini adalah Topi Merah. Topi Merah ini kami nggak kenal. Topi Merah ini tidak punya afiliasi dengan Mas Roy. Tidak punya. Ya, ini Satu, ya betul function. Ya, function. Nanti Mas Roy lebih menjelaskan lebih detail ya, karena saat itu Mas Roy juga ada di situ. Tapi saya ingin tegaskan kepada para pemirsa, di sini ada banyak sekali channel-channel YouTube ya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Mas Topi Merah ini tidak punya afiliasi ke kami. Ya. Tidak kenal kami, juga tidak kenal Mas Roy, tidak kenal Prof Tono, tidak kenal juga Bang Refli, dan kami tidak ada komunikasi secara individual dengan Mas Topi Merah. Artinya ini benar-benar anak muda yang free, bebas nilai, ya, bebas dari nilai apapun, tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan ekonomi, bisnis dan sebagainya gitu. Dia betul-betul anak muda yang tumbuh karena keilmuannya, karena kecerdasannya, dan karena kepeduliannya terhadap bangsanya untuk menyelesaikan polemik ijazah itu. Ya, mungkin itu dari saya, Mas Roy. Nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Langsung aja. Iya, untuk memberikan bingkai jangan dimain langsung ya. Oke. Karena nanti moderatornya ngambek, pengen ada dia.
Saya lebih baik pergi kalau tidak bisa dikasih kesempatan untuk ngomong. Ada yang lewat gitu. Dan kemudian bikin tayangan semalam. Saya diboikot. Padahal informasi dari saya itu A1. Kalau A itu memang 1, kalau B itu 2. A1, B2, C3, D4 gitu. Mas Roy. Iya. Ya, baik. Nah, Ini Mas Roy dulu atau saya dulu. Oke. Karena nyambung ya mas saya ya. Iya. Mas Roy. Iya. Ya, kenapa ini dulu? Karena itu bingkai semuanya. Teman-teman semua, para YouTuber, media yang ada di seluruh Indonesia, kenapa kita penting melaksanakan live untuk press conference hari ini? Itu dalam rangka kita menghormati apa yang diperingati hari ini. Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, ya, yang hari ini ditetapkan oleh Bung Karno dengan Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959. Ya, jadi 67 tahun Kepres itu untuk memperingati seorang tokoh pendidikan bernama Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Jadi kita harus menegakkan kembali inti pendidikan nasional hari ini. Ya. Dan dulu Prof. Tono, seingat saya ketika saya kecil, singkatannya bukan Hardiknas awalnya, Harpenas di tengah. Jadi itu Harpenas, hari pendidikan, tapi karena banyak awalan P, maka kemudian diubah menjadi Hardiknas. Tapi bukan hari ini kita menghardik seseorang, ya. Kita menegakkan kembali esensi pendidikan. Jadi kami hadir di sini, mulai dari Mas Refy Harun, kemudian Mas Abdul Ghafur Sangaji, saya sendiri, Roy Suryo, Mas Topi Merah dan Prof. Tono Sarsono adalah dalam rangka menegakkan kembali nilai-nilai pendidikan yang harusnya ditegakkan. Jadi hari ini kita menegakkan kembali kenapa ada orang anak muda yang sekarang menjadi ulat ini naik daun lah ya, anak muda itu jadi ulat ini ya. Nah, sampai ke pucuk ya. Itu nanti di bidang iklan teh ya. Karena dia mau mengkoreksi atau meluruskan inti dari pendidikan yang ada, Mas Refy, yang kemudian sempat dikatakan oleh seorang yang tadinya adalah juga kita percaya dan kita sepakat sebagai seorang pakar, yang waktu itu dia sempat mengaku ya sebagai perpendidikan S3, ya, S-nya 3, ya, Simon Sasiulan Sianipan, ya, itu S-nya 3. Ternyata itu yang S-nya 3 adalah Dr. Eng, ya, nomor M Eng, itu ternyata 3. Ya udah, maka dikoreksi dan tadi betul ini pada tayangan Ayus Rakyat Bersuara tanggal 21 April yang lalu, itu tepat pada hari Kartini, itu dia menantang semua masyarakat waktu itu adalah untuk coba diuji kalau dari ini bisa direpetisi, bisa dilakukan uji. Dan anak muda di samping saya ini kemudian melakukan yang namanya uji ilmiah terhadap apa yang tertayang di layar itu. Dan tadi benar apa yang Mas Abdul Ghafur Sangaji ya, ini juga ulat juga ini ya kuasa hukum baru, kuasa hukum yang anak muda yang naik daun juga, yang itu kemudian cerdas banget. Dan besok kami insya Allah kami akan tampil di Rakyat Bersuara pada hari Selasa yang akan datang. Peristiwa ini dimulai ya, saya jelaskan dikit Mas Refy supaya lebih jelas nanti seperti dari somasi ya. Sempat kemudian orang namanya Hans Adam Sagir ya. Silakan dibalik-balik namanya. Dan ini saya tidak melanggar apapun dan tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 karena ini ditulis di status WA seseorang itu bisa dibaca oleh orang lain dan dia tulis ya. Dan ini saya membaca ini saya harus menjawab karena saya disebut si di sini ya. Malam Pak Dir ya. Itu dia maksudnya mau nakut-nakuti kita semua. Maksudnya saya tahu Dir itu siapa ya, itu di Reskrim tapi bisa juga Dir itu direktur atau dia mungkin salah tulis harusnya malam Pak Dir. Nah, itu juga bisa pakai dia harusnya, tapi ini Pak Dir. Jadi itu maksudnya supaya dia seolah-olah memberitahu orang lain ya bahwa dia lagi berkomunikasi dengan Dinas Umum. Malam Pak Dir ya. Tadi saya zoom di salah satu TV, Nusantara TV, dan kebetulan saya ketemu dia. Kok si? Ini dia udah mulai duluan pakai si
ya, panggilan sih terhadap seseorang itu sudah pelecehan. Ya, jadi saya tidak salah saya mengatakan si Haj Adam Samir, ya, itu si Roy bisa dapat bahan presentasinya Rismond di acara iNews, ya, gitu. Saya bersuara Selasa kemarin. Itu kan data buku baru yang dia tulis gitu. Ya nanti Roy bisa di-share ke MN2, ya, maksudnya kemana-mana, ya. Ribut lagi. Dia sudah menuduh iNews bikin kacau. Loh, ini belum sudah menuduh. Siapa yang bikin kacau? Orang menayangkan di televisi publik kok bikin kacau. Dia nayanginnya di TV publik, pikir, ya gitu ya. Kalau dia nayanginnya di TV kabel, di TV private, itu baru kita melanggar data pribadi atau melanggar undang-undang penyiaran. Ini nayangan di TV publik bisa ditonton baik melalui YouTube, baik melalui UHF, baik melalui TV biasa, dimanapun bisa ditonton. Ini bisa jadi bahan si Roy lagi berkiar-koar. Apa itu kiar-koar? Kalau nulis yang bener lah, ya nulis aja nggak becus. Ya ini nulis berkiar-koar di iNews berikutnya jadi jualan Aiman. Wah, Aiman disebut mau jualan lagi. Ya, barusan Rismond mau marah sama Aiman. Saya sabar-sabar ini saja. Demikian CC Rismond. Jadi ini apa yang ditulis ini menunjukkan sesuatu yang menurut saya tidak pantas dan tidak jantan. Kalau mau langsung, ya langsung aja dia WA. Dia punya kok nomor handphone saya. Dia punya kok nomor handphonenya yang lain. Ya, kenapa dia tulis di status? Ini persis ibu-ibu arisan aja dia tulis di status, ya. Itu cerewetnya di arisan aja. Ya. Jadi kayak gini. Nah, saya sebenarnya juga punya WA dia kepada Topi Merah, tapi nggak usah saya bacakan nanti karena ini WA pribadi. Ya, gitu. Tapi saya punya. Ya, gitu ya. Karena ini juga sudah boleh kemana-mana dengan surat yang kemudian somasikan. Dan saya berat cerita itu karena apa? Didampingi oleh Mas Abdul Ghafur Sanaji. Ini saya tutup nama lengkapnya Mas Topi Merah, ya. Saya adalah saksi ketika surat kuasa untuk pelimpahan pendampingan Mas Topi Merah ini dibuat oleh Mas Abdul Ghafur Sanaji di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Jadi saya siap menjadi saksi. Saksi tidak hanya pada peristiwa pemberian kuasa ini, tapi juga saksi karena saat itu saya berada di lantai 3 di MNC Conference Room di gedung iNews Tower pada tanggal 21 April. Kejadiannya kayak jadi ketika Rismond menayangkan itu di televisi, itu langsung juga kemudian muncul di tayangan TV. Jadi ini jelas-jelas adalah domain publik atau public domain. Tidak ada yang salah dengan kemudian Mas Topi Merah kemudian menganalisis ini. Apalagi tadi sudah disebut menit ke-49 dia nantang untuk kemudian dikaji. Dan pengkajian dia nanti akan diceritakan saja oleh Mas Topi Merah, ya Mas bahwa dia menguji function yang ada di sebelah kanan ini. Itu yang dilakukan. Rismond kan menantang. Coba ini di function seperti apa. Jadi makanya ketika Mas Topi Merah itu kemudian beberapa hari kemudian melakukan analisis yang jadi ramai dengan adanya kemudian muncul Gajah Adam. Bukan itu intinya. Intinya adalah Rismond telah melakukan sesuatu editing terlebih dahulu sehingga memunculkan yang namanya penebalan terhadap tayangan yang tadinya dilakukan oleh si Dian Sandi. Jadi kalau Dian Sandi ini kemudian begitu saja tanpa ada function itu, tidak akan muncul yang namanya watermark. Dan kemudian ketika function itu dilakukan, hasilnya juga nggak akan muncul seperti ini. Nanti detailnya biar Mas Topi Merah dan juga nanti akan disampaikan oleh Prof. Tapi sekali lagi yang saya katakan, press conference hari ini sangat penting karena ini kita memperingati 137 lahirnya Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, dan ada orang yang menegakkan inti pendidikan hari ini. Kenapa malah disomasi? Ya, kenapa malah mau dituntut? Ya, kenapa malah mau diserang? Dikriminalisasi. Dan 67 tahun sejak Presiden Soekarno atau Bung Karno itu
mengeluarkan keputusan presiden tentang makna hari ini. Jadi bangsa, seluruh bangsa Indonesia hari ini kita menegakkan yang namanya inti pendidikan. Anak itu harus punya pendidikan yang tinggi, pendidikan yang jujur. Ya, kalau ngomong pendidikan yang jujur nanti kita nyangkut ke bekas presiden lagi. Ya gitu. Ini yang nggak jujur, anaknya juga ya. Apalagi sekolahnya nggak jelas SMA-nya. Ya supaya nggak kemana-mana, saya kembalikan dulu ke Mas Refli ya. Ya untuk supaya nanti kita persilahkan secara teknis. Nanti saya akan nambahin kalau ada yang mungkin perlu saya ketahui. Intinya kita jelas menegaskan intinya pendidikan hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya sudah pegang mic. Ya, usah. Oke, terima kasih Mas Roy. Iya. Dan kalau jawabannya Mas Roy, itu pilihan kita kepada Mon yang lain. Tapi Monnya yaitu Emon. Bukan Omon ya, jangan marah dulu ya. Saya itu menyinggung kan ada yang dulu bilang Mas Roy, gitu. Itu pada film yang dulu diperankan oleh Didi Petet. Nah, jadi itu adalah si Emon. Jangan cepat seneng dulu ya Omon. Saya tuh nyinggung Emon. Emonnya Didi Petet. Iya, silakan. Iya, ya, dari Mas Roy dan sudah. Ya, kemudian kita ingin topi merah. Ya. Nanti setelah topi merah menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, nanti barulah Prof. Thomas Saxono menimpali, atau menempalkan. Jangan menempalkan, karena menempalkan itu menjadi persoalan. Iya, itu. Tadinya embosnya tipis-tipis, kalau tiba-tiba jadi tebal. Ya. Oke. Padahal masalah ijazah tidak hanya embos ya. Ya, banyak. Bisa diganti itu adalah foto. Dan skripsi yang nggak ada lebar pemesanan. Silakan Bro topi merah, sebut dia topi merah, bukan mawar ya. Silakan topi merah. Oke, terima kasih Pak. Jadi mengingatkan lagi terkait menit 49 ya Pak, Ya. dari Pak Lismon Sianipar yang beliau itu men-challenge kepada rakyat Indonesia gitu ya, untuk bisa merepetisi apa algoritma yang dia pakai, yaitu gradient domain formatting. Oke, di sini kita bisa dari judulnya aja sudah bisa dilihat ya, gradient domain tone mapping itu kan dia hanya bermain di sekitaran luminance dan kontras gitu ya. Sementara di sini itu sangat jelas sekali edge dari sebuah huruf Gajah Mada dan Haj Adamnya kayak gitu ya. Nah, dari spesimennya spesimennya Pak Dian Sandi yang di X itu bisa dilihat, bisa didownload oleh semua orang. Itu bisa di zoom itu nggak bakal ada tulisan kayak gini, nggak bakal ada edge hurufnya. Dan kalau di zoom itu cuman kelihatan kotak-kotak atau rusak. Nah, di video saya juga sudah saya praktekkan apa yang ada di dalam codingnya atau functionnya, melihat juga implementasi rumus matematikanya. Itu ketika pakai spesimen yang tadi juga ya hasilnya sama, artefak-artefak yang nggak bisa dibaca. Nah, secara ajaib tiba-tiba bisa muncul. Nah, ini kan perlu ada yang namanya skeptis dulu Pak. Betul. Nah, saya sebagai orang yang penasaran, skeptis. Ya, skeptis. Nah, pas saya kan kok nggak ada, ini gimana gitu. Akhirnya ya udahlah saya mempertanyakan itu di video saya, langsung saya ngomong, ini gimana sih Pak Arisman gitu di video saya gitu. Dan saya harapannya ya dijawab secara pembuktian gitu. Mungkin beliau bisa menjelaskan bagaimana cara memunculkan page yang sangat bagus gitu, yang sangat jelas dari gambar yang sudah rusak kayak gitu. Dan kalaupun misalkan itu bisa Ada caranya. Ya dilukis lagi, tambahin lagi dia. Nah, itu dia. Makanya kalau di dalam matematika kan ada yang namanya preservation of equality, Pak. Iya. Jadi outputnya itu akan sama dengan input plus proses gitu. Nah, di sini output sama dengan input plus proses gitu. Iya. Intinya kayak gitu. Prosesnya ini adalah gradient tone mapping. Saya juga sudah merunning bagian per bagian. Mungkin nanti ya, bukan di sini saya akan menunjukkan semuanya. Bagaimana per bagian rumus itu ketika dieksekusi menghasilkan apa gitu. Nah, dari semua function yang saya running itu sangat clear sekali, tidak ada function untuk memunculkan
edge dari sebuah gambar itu, atau ada cuma memperhalus aja, Pak. Iya, iya. Bukan memunculkan data yang sudah rusak kayak gitu. Oke. Nah, nanti saya jelaskan secara clear, secara matematis, karena matematika itu akuntabel, Pak. Betul, Bisa dilihat. Kalaupun misalkan bingung ya rumus-rumusnya, Iya. nanti saya bakal menerangkan secara POV orang awamnya. Oke. Gitu. Jadi membayangkan matematika itu adalah sebuah seni gitu, Pak. Jadi nanti bakal bisa lah kita mengimajinasikan bagaimana rumus ini berjalan seperti itu, Pak. Oke, ya. Nanti di radio suara itu Iya. Ya, nanti. Jadi ada dua aspek, nanti kita akan perdalam lagi ya. Aspek pertama adalah aspek hukum, Ya. dan kedua aspek teknis. Aspek hukumnya adalah apakah data yang dikaji oleh topi merah ini adalah sebuah pelanggaran hukum, Ya. terutama pelanggaran privacy, ya, pelanggaran private Nah. domain. Dan kedua, apakah secara teknis yang dikatakan oleh topi merah ini cukup akuntabel bahwa Desmond melakukan editing terhadap data Dian Sandi untuk memunculkan setidaknya watermarknya. Ya. Karena kalau langsung direct to data Dian Sandi nggak akan muncul tuh watermarknya. Kalau muncul rusak sekali, Iya. terlalu butuh penebalan. Nah, silakan Prof. Tono Saksono menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu apa background saya, mengapa saya bisa memberikan komentar tentang apa yang dilakukan oleh topi merah dan kaitannya dengan komentar dia. Mungkin Prof. Tono agak berbeda, biar enak di Gimana? tukar gunung dengan topi merah. Nah, dia. Gunungnya mana? Ya, supaya saya kalayak bisa tahu apa background saya itu. Saya dari teknik geodesi sebetulnya. Tapi di teknik geodesi itu ada konsentrasi yang mengarah kepada fotogrametri dan remote sensing. Nah, saya kemudian dari UGM juga saya. Nah, tapi kemudian saya mengambil S2 di Ohio State University di Amerika Serikat. Nah, di sana sebetulnya saya mempelajari bidang fotogrametri yang banyak kaitannya dengan close range namanya. Close range itu artinya jarak dekat gitu dengan kamera-kamera biasa lah gitu ya. Kamera saya, dan itulah cikal bakal daripada computer vision. Nah, sehingga di Ohio State University itu adalah salah satu perintis dari computer vision untuk automatic driving. Ya, itu adalah salah satu pionir dalam penelitian kita. Tentu saja pada saat itu saya sudah keluar. Ya, saya sudah keluar. Artinya saya sudah lulus dari S2 saya di Ohio State University, tapi kemudian saya melanjutkan S3 saya di University College London. Nah, ketika saya ke sana, saya lebih tertarik mendalami remote sensing. Artinya dari satellite, kemudian memproses sebuah citra sehingga jadilah produk yang paling terkenal sekarang itu adalah Google Map, Google Earth ya, itu adalah produk. Jadi saya meninggalkan teknik-teknik close range yang menjadi cikal bakal dari computer vision menjadi ke remote sensing. Saya lebih tertarik pada itu. Nah, tentu saja karena apa? Karena ketersediaan profesor di London itu lebih banyak lebih kuat dari situ. Nah, kedua-dua itu dalam close range maupun dengan remote sensing dari satellite itu, image processing itu adalah menjadi backbone-nya, menjadi backbone untuk tulang punggung dari penelitian itu. Jadi saya memahami lah banyak rutin atau rumus-rumus dan function daripada image processing itu. Dan saya masih menjadi peneliti dalam bidang itu. Cuman meskipun saya sekarang sudah beralih. Tadi Bung Refli Harun menceritakan bahwa saya
meneliti tentang waktu ya, waktu sholat subuh. Itu yang saya lakukan adalah saya merekam video dari sejak matahari itu jauh di bawah sampai dengan matahari terbit. Kemudian dari video itu saya mendeteksi di mana titik detik mana kelahiran fajar itu terjadi. Nah itulah saat ini saya memiliki data yang mungkin paling lengkap. Saya punya data sekitar 2.500 hari dari sejak New Zealand sampai dengan wilayah Arctic di Kutub Utara. Itu pada sampai bergantian di garis batas tanggal internasional ya. Iya, semua saya sampel itu. Jadi artinya apa? Yang saya mau ceritakan bahwa dengan teknik image processing itu saya masih terus melakukannya sampai detik ini. Sampai detik ini. Tadi pagi pun saya masih mengambil data Taiwan tadi pagi jam 3 malam, jam 3 pagi. Nah, saya kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Bank Kopi Merah ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Dia anak muda yang harus kita pelihara, karena inilah orang-orang yang akan sangat berguna untuk pembangunan bangsanya. Jadi kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan selera orang lain, ya jangan dikriminalisasi. Tidak boleh dikriminalisasi. Dia ini adalah aset bangsa menurut saya. Jadi harus dipelihara. Coba bayangkan dari sekian juta yang menonton rakyat bersuara itu kan tidak ada yang kecuali anak muda ini kan gitu. Jadi banyak tapi nggak banyak yang berani bro. Nah, itu tidak. Ya pertama juga mungkin kemampuan skill teknisnya juga mungkin tidak memadai ya. Dan keduanya juga tidak punya keberanian. Anak ini betul-betul berani melakukan itu dan punya skill teknis yang sangat luar biasa. Jadi itu menurut saya yang pesan saya bahwa kita kalau ingin maju ya harus karena tadi penelitian tentang misalnya automatic driving itu adalah computer vision, itu adalah itu cikal bakalnya dikembangkan oleh orang-orang yang punya keahlian seperti dia ini. Jadi itu berkembang dan kemudian menjadi sekarang ini sudah banyak kan mobil-mobil di Eropa itu tanpa ada supir udah bisa jalan sendiri ya gitu. Itu karena ada adasnya bro. Sekarang ada otomatis ada. Iya, jadi itu memang visionnya itu adalah cikal bakalnya apa yang dikembangkan oleh orang-orang seperti itu, yang keahlian seperti dia. Jadi itu pesan saya, apa itu sangat bagus sekali, karena ini adalah kita ini sebetulnya ini teknologi yang sangat dasar sekali. Jadi kemudian saya melihat rutin yang diberikan ini, ya function yang diberikan oleh ini menurut saya rutin yang sangat standar sekali, edge detection ini. Di mana namanya Sobel ya, namanya apa tuh algoritmenya itu. Sebetulnya ada yang lebih baik, Canny namanya, Canny edge detection. Nah, kalau misalnya mau itu aplikasinya akan lebih baik. Tapi persoalannya adalah jadi rutin yang ada di sini itu, function ada di sini itu sangat standar sekali, yang biasa digunakan oleh ada di textbook image processing. Jadi sangat lumrah sekali kalau dia kemudian bisa mengkajinya dengan sangat dengan sangat jitu gitu. Jadi itu bukan yang sangat bukan algoritma yang diciptakan oleh semua, bukan. Ini rutin-rutin yang sangat biasa sekali dalam text image processing. Teks ya, bukan hasil penelitian ini. Namanya Sobel tentu saja yang menemukannya kan. Tapi ada puluhan lah sebetulnya detection teknik detection. Ya, tanya Canny edge detection itu malah lebih baik sebetulnya. Jadi itu saya, komentar saya, biarkan anak muda ini berkembang dan kalau bisa menularkan ilmunya itu pada kawan-kawannya, pada adik-adiknya untuk supaya jadi ahli-ahli computer vision yang terus berkembang dan memajukan bangsa ini. Itu saja saya ingin Izin Mas Daniel. Karena saya pertajam dikit ya, karena ini sudah memaknai hari pendidikan ini. Ada nggak kemungkinan, Prof, bahwa
orang yang menampilkan ini karena kan dia katanya kenapa data ini bisa sampai ke tangan kami gitu ya. Dia takut kalau kita bisa membaca yang dia tulis itu sebenarnya hanya persoalan yang persamaan yang biasa saja. Iya kan? Jadi ini kan sebenarnya tulisannya persamaan tunggal gradient domain tone mapping, makna simbol singkat dan lengkap. Jadi dia mungkin khawatir kalau apa yang dia tulis itu sebenarnya nggak istimewa gitu, Bro. Iya. Kan ini sudah rutin yang sudah sangat standar. Jadi ketika apa yang ditulis ini jatuh ke tangan Topi Merah, padahal ini kan sudah dipublish, Bro. Dia mungkin malu kalau ternyata yang dia tulis itu hanya rumusan Sobel tadi itu. Kan? Jadi jangan sebel ya. Kalau Sobel yang jadi ketahuan. Itu Mas. Oke. Ya, saya hanya kembalikan kepada apa yang kita respon bahwa kalau dunia itu saling isi. Ya. Untuk diobjektifikasi ya. Jadi jangan khawatir kalau seandainya misalnya ada orang yang melakukan revisi, melakukan yang sama, dan kemudian nanti kalau hasilnya berbeda, ya perlu diperdebatkan. Ya, kan? Jadi bukan disomasi ya. Bukan disomasi ya. Nah, saya kembali kepada Abdul Ghafur ya. Tadi kan soal teknis, data Prof Tono, ya biasa aja itu source yang biasa aja. Karena itu tidak heran kalau Topi Merah bisa melakukan itu. Dan banyak orang mungkin melakukan itu cuma tidak speak up seperti Topi Merah kan, tidak mengeluarkan pendapatnya di ruang publik. Nah sekarang bagaimana aspek hukumnya soal yang tadi saya katakan bahwa ini tadi kan sudah dikatakan mungkin perlu penebalan. Bahwa ini adalah private domain, ini adalah public domain yang tidak seharusnya bisa dikriminalisasi. Dan yang kedua adalah apa yang sudah dikeluarkan itu ya sudah open to public, nggak bisa kemudian Anda stop lagi. Silakan. Terima kasih Bang Refli ya. Memang kemunculan Topi Merah ini saya bilang adalah fenomena yang mengguncang kubu sebelah. Ini mengguncang memang kubu sebelah dan menggoyang kubu sebelah. Ya. Karena pada saat Richmond mengatakan bahwa hasil penemuan dia yang terbaru atau hasil riset dia yang terbaru, yang dulunya dia katakan ijazah ini 11,5% palsu, kemudian dia katakan asli, dia seperti menghipnotis publik. Ya, dia seperti menghipnotis publik, seolah-olah apa yang diteliti oleh Mas Roy Dr. Tifa itu adalah satu bentuk penelitian yang tidak ilmiah gitu, karena dibantah oleh Richmond. Tapi ternyata, ya itulah saya bilang, kebenaran tetaplah kebenaran, kebohongan tetaplah kebohongan, kepalsuan tetap kepalsuan. Tiba-tiba muncul seorang Topi Merah yang kita nggak nyangka-nyangka bisa membuat satu hasil bisa membuat simulasi terhadap data tersebut, terhadap dokumen tersebut, sehingga keluar sesuatu yang fenomenal gitu, bahwa ada potensi dilakukan intervensi. Jadi kalau saya menggunakan bahasa sederhananya sebagai orang awam, saya nggak bahasa teknis. Kalau dari Mas Topi Merah yang bisa saya rangkum adalah ada potensi dilakukan intervensi. Sebelum data itu diproses. Iya, sebelum data itu diproses ya. Jadi ada intervensi terhadap dokumen sehingga dokumen ini yang dimunculkan itu seolah-olah sesuai dengan sourcesnya gitu, sesuai dengan sumbernya. Padahal menurut temuan Mas Topi Merah ini potensi dilakukan editing. Artinya antara sources yang sumber dokumen yang diteliti dengan yang ditampilkan hasilnya sudah berbeda karena di tengahnya sudah dilakukan intervensi. Seperti itu Mas Topi Merah ya. Itu saya bukan orang teknis tapi saya menyimpulkan seperti itu. Nah, apakah ini kemudian adalah satu pelanggaran hukum dan patut untuk disomasi kan begitu Bang Refli ya? Saya sebetulnya nanti di Rakyat Bersuara ya hari Selasa ini sekaligus juga mungkin kita sampaikan gitu ya. Jangan lupa nonton Rakyat Bersuara hari Selasa. Saya sebetulnya ingin head to head dengan Ahmad Girsang terkait dengan isu ini. Dan yang penting juga sebenarnya pengen head to head dengan Richmond ya. Oh iya. Iya, makanya kita tantang. Datang loh, Mon. Besok. Jadi tolong pemirsa Indonesia support iNews untuk mendatangkan Dr. Asiola Ciamnya ke studio. Ke studio. Tidak lewat Zoom ya?
Apa itu kalau lewat Zoom itu? Karena nggak menarik Nggak soalnya. menarik. Ainus akan kehilangan penonton kalau dia cuma Zoom. Iya. Hadirkan di studio. Dan respon harus berani datang ke studio kalau mau bicara. Benar. Itu akan jauh lebih menarik gitu. Dan lebih jantan. Ya, dan lebih jantan gitu. Kalau enggak, tidak ya. Nah, sebetulnya Mas Roy, Bang Randy, Pak Prof Tono dan Mas Tony Vera, saya memang sudah punya pandangan hukum terhadap ini. Oke. Dan itu Nanti saya ingin tampilkan di Rakyat Bersuara. Mungkin nanti lawyer to lawyer ya. Iya. Saya senang ini kalau lawyer to lawyer gitu. Artinya kalau saya pinjam istilahnya Bang Refli itu, Anda kalau nggak punya legal standing jangan bicara gitu. Tapi ketika nanti hari Selasa, saya kira Bang Jamada punya legal standing untuk mewakili kliennya, ya, yang sama-sama itu senior. Betul. Dan saya akan mewakili klien saya juga. Dan tambahan lagi, ya tolong juga, ya pemirsa juga bisa menilai siapa yang ditampilin Ainus itu moga-moga yang punya legal standing. Jadi kalau ada yang ikut cuma tampil nggak ada legal standing, ya mendingan nggak usah aja dia ditampilin, ngapain juga gitu. Ngapain dia caper ya, atau istilah bankam, Apa itu? banci kamera. Jadi Bang Refli gitu, saya intinya adalah ada kajian hukum saya, tapi saya lebih rame akan saya adu argumen aja lah dengan yang ada Girsang gitu ya, supaya perspektif lawyer to lawyer itu betul-betul bisa kita kemukakan secara legal gitu. Ya, kita tentu akan menggunakan perspektif yuridis, ya, legal minds, bukan omong-omong. Ya itu. Oke ya, sobat semuanya ya, dari berbagai program channel ini banyak perspektif yang bisa kita kemukakan. Tapi one thing for sure bahwa yang namanya sesuatu yang sudah masuk di proses ke ranah publik, apalagi melalui media, itu ya sudah menjadi hak publik, sudah menjadi bagian dari kebebasan untuk mendapat informasi. Ya, jadi kebebasan menyampaikan informasi dan juga mendapatkan atau menyimpan informasi termasuk mengungkapnya. Karena itu no doubt, ya, memang media termasuk televisi memang dimaksudkan untuk itu sebagai sarana publik untuk menyampaikan informasi. Jadi kalau Anda sudah sampaikan di televisi lalu Anda mengatakan wah itu masih private, wah ya jangan disampaikan. Itu ya saudara sekalian. Apakah ada pertanyaan dari halayak dunia akhirat ini? Kalau ada pertanyaan silakan. Atau ada tambahan lagi dari Mas Tony? Ada. Oke. Kalau nggak ada maka gini Mas. Iya. Jadi supaya tidak hanya menjadi bankam tadi ya, banci kamera tadi, ya kita tantang sekarang. Ya gitu. Kita sudah mohon sebenarnya, kita tidak nyampaikan Mas. Supaya Rakyat Bersuara ini tampilkan respon itu gitu. Ya, tapi mungkin dia sekarang posisinya lagi begini, lagi megang kepalanya gini dia. Ya gitu, karena dia bingung gitu ya. Karena ada kaos. Nah, dia bingung. Pening kepala dia kalau mau tampil. Ya, gitu ya. Mau tampil gimana, agak gimana. Nah, supaya nggak pening, ya agak saya baca yang bawah. Jadi hubungannya dengan buruh kemarin. Oh iya. Jadi parah pening. Kalau kamu nggak tampil di studio, mohon. Nah, itu jadi parah banget kalau dia nggak tampil di studio. Kalau hanya Zoom, itu Mas. Oke, ada pertanyaan nggak ada ya? Ada lah. Ini Ya, seru. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ini press conference yang selama 45 menit ya. Ya. Lebih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Press conference spesial dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Ya, betul. Ya, Itu Iya. jangan menghardik. Ya, Jangan menghardik, hardik Mas. Hardiklah dia. Loh, hardiklah dia. Karena itu nanti tunggu saja. Siap. Kita akan berargumentasi pada hari Selasa malam seperti biasanya di hari Bersuara. Kemarin saya tidak mau setelah satu panggung dengan orang yang menurut saya sudah belok. Tetapi karena ini kebutuhan klarifikasi, Siap. ya sudah nggak apa-apa karena kebutuhan klarifikasi. Tapi jangan lupa bahwa yang kita permasalahkan tetaplah ijazah mantan Presiden Jokowi. Betul. Jadi jangan sampai fokus itu hilang hal-hal lain. Jadi malam besok klarifikasi topi merah dan respon, tapi ya harus menukik pada apakah ijazah itu tetap asli atau tidak. Karena even misalnya respon dibenarkan, topi merah mengakui salah, tapi doesn't mean bahwa
tiba-tiba ijazahnya langsung asli. Karena yang menunjukkan baru watermark dan emboss, belum hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa apakah betul Jokowi pernah kuliah di UGM ataukah yang kuliah itu namanya Joko Widodo. This is the question, a big question. Itu, terima kasih sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman, makasih Prof. Terima kasih.